Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sayuti SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 dari Universitas Lampung. Saya akan melaksanakan praktik konseling individual bersama siswa saya yang bernama Paris. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, Paris. Silakan duduk, Paris. Terima kasih, Pak. Apa kabar, Paris? Baik, Pak. Tadi sudah sarapan enggak? Sudah, Pak. Baik, terima kasih Paris. Bapak panggil, mungkin Paris terkejut ya, Bapak panggil. Iya, Pak. Apa-apa, Pak. Tidak apa-apa kan? Apa? Bagaimana? Sama wali kelasnya sudah izin, tak izin ya? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Mungkin ujiannya agak susah enggak kemarin? Ada. Tidak apa-apa. Apa namanya? Dalam ujian kemarin ada anak-anak ada ujian ada? Ujian semua. Itu semua ya. Ujian semua ya. Apa namanya? Tadi pagi sama siapa dia antar sekolah? Ayah. Oh, sama ayah. Setelah ayah membantu tidak? Iya. Iya. Kalau bapak dulu kemarin tidak diantar jalan kaki. Paris, mungkin bapak langsung informasikan. Mungkin Mbak Paris nanya ngapa bapak panggil. Iya. Ya intinya bapak ya bukan bukan marah, bukan kembali ngasih informasikan bahwa kita ada wawancara sedikit ya Iya. tentang bullying ya. Tahu nggak bullying? Saya tentang bullying, bahwasanya bullying itu bisa merusak mental orang belum maupun yang dibully ya. Iya. Paris tahu kenapa kira-kira bapak panggil Paris ke sini? Tidak tahu ya? Tidak tahu ya? Kenapa tidak tahu? Iya. Baik. Coba Paris ingat-ingat lagi, apa ada suatu kejadian akhir-akhir ini di kelas yang berkaitan dengan Paris? Ada kira-kira? Ada. Apa? Kemarin kami dorong kawan. Oh, dorong kawan sama ngejek kawan. Oh, mengapa bisa terjadi begitu? Tidak sengaja. Tidak sengaja. Anak itu yang didorong itu tidak ada marah, tapi tidak ada luka. Oh, tapi baik-baik saja ya. Kenapa bisa si Paris dorong? Yang ngejek. Oh, ngejek Paris. Bukannya Paris ngejek duluan, bukan? Dia duluan. Jadi Bapak kasih tahu Paris bahwasanya ngejek atau dorong itu bisa merugikan orang lain. Bahkan kita pun sendiri bisa terimbas ya. Ya, mudah-mudahan adanya seperti ini, Bapak dengan Paris itu sudah Bapak anggap keluarga ya. Saling, kalau Bapak tegur, Paris, yo jangan marah ya. Nah, berarti Bapak sayang dengan Pak Paris. Kalau kita sekolah itu, apalagi di SMP Paris ya, di SMP itu banyak rambut saja yang sama hitam. Tapi kalau kita kalau memang diejek, dia bilang sama teman yang lain, bilang temannya, kami tidak mau model itu, tidak boleh, karena manfaatnya tidak ada. Ada yang ditanya Paris tentang bullying? Saya nggak Paris tahu. Cuman yang tadi itu ya nggak meja sama mendorong ya. Kenapa
kejekan kejekan yang sering Faris lakukan tuh apa? Contohnya apa? Manggil apa? Bapak. Kentong. Memanggil kentong itu, ya kalau Faris ngajak orang ke panggilan kentong, ya memang marah lah orang. Kentong itu kentong bukan panggilan orang. Temannya kan ada namanya. Tapi Faris yo tanpa sengaja kan? Bisa dihilangkan enggak? Bisa. Bisa. Oh, itulah. Terima kasih. Mungkin Faris nanti yo kedepannya mungkin Faris kasih tahu teman-teman yang lain di kelas maupun di rumah pun ya, kita manggil sebutan orang itu bukan namanya, berarti sudah mengejek ya. Mengejek. Kalau di rumah Faris dipanggil apa? Faris lah ya. Adiknya tidak ada lagi, tidak ya. Baik, jadi salah satu tujuan Bapak panggil Faris di sini agar Faris menyadari bullying itu apa dampak dan bisa Faris lakukan untuk mencegah perilaku bullying. Kira-kira Faris dampaknya atau perilaku bullying itu yang bisa Faris tinggalkan, bagaimana caranya? Tidak ada mengulang lagi. Yo ya, jangan diulang lagi ya. Nanti bapaknya sedih, sudah disekolahkan ke SMP, Farisnya malah main-main, dorong-dorong. Jadi begitu pula teman yang lain bapak panggil juga nanti. Cuman kebetulan Faris dekat dengan bapak, pada hari itu saya panggil duluan, yang lain nanti saya panggil juga, bahwa Faris ini sudah mengakui bahwa tidak sesungguhnya Faris itu ngejek kalian ya, dan tanpa sadar, dan sudah minta maaf. Jadi teman Faris itu yang didorong itu bagaimana? Tidak ada masalah? Tidak ya. Kak Faris sudah minta maaf juga? Sudah. Mungkin nanti Bapak tampilkan video dikit tentang bullying, mungkin Faris bisa nengok ya. Nanti perhatikan video-video Bapak yang saya tampilkan, mudah-mudahan nanti sudah lihat video ini Farisnya bisa mengerti apa itu bullying, dampaknya, sudah itu kerugian ya yang dialami oleh pelaku ataupun yang dibully ya. Kalau di rumah itu kan kalau kita sudah percakapan dengan orang tua, baik-baik ya. Baik, bisa Bapak perlihatkan video ya. Bisa lihat ya. Nah, perhatikan ya. Ini ada dampak fatal bullying di sekolah bagi pelaku dan korban. Kasus perundungan atau bullying sampai saat ini masih menjadi salah satu penyumbang penyebab bunuh diri. Hal ini karena masalah bullying adalah sesuatu yang paling menakutkan dan sering dihindari pada hampir sebagian orang, terutama di lingkungan sekolah. Perbuatan bullying ini sering dilakukan seseorang dengan upaya menjatuhkan mental seseorang dimanapun dan kapanpun, baik secara verbal maupun non-verbal. Bullying juga sering terjadi pada lingkungan pendidikan. Meskipun siswa-siswi di sekolah berpendidikan dan selalu diberi asupan pembelajaran, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa fenomena bullying justru banyak menyerang mental siswa-siswi di sekolah. Alhasil, fenomena bullying di sekolah ini yang seharusnya menjadi penyakit malah menjadi sebuah tren di lingkungan sekolah. Bahkan, sebagian siswa yang melakukan bullying tersebut dalam nalar yang wajar dan melakukannya dengan kesadaran. Fenomena ini berdampak negatif bagi para pelaku maupun korban. Di bawah ini merupakan beberapa dampak bullying. 1. Dampak bagi pelaku. Siswa yang sudah terbiasa melakukan bullying terhadap teman-temannya
Di masa depan, ia akan menjadi seseorang yang kerap merendahkan orang lain dan tidak akan sama sekali menghargai orang lain. Bahkan jika korban bully tidak membalas dan terlihat lemah di mata pelaku, maka sistem pembulian tersebut akan memaksa jiwa si pembuli juga akan menyakiti generasi kedepannya. Kondisi seperti ini tentunya tidak dibenarkan sama sekali, sebab karakter siswa seharusnya ramah tamah dan suka menolong sesama, bukan sebaliknya. 2. Dampak bagi korban. Dampak negatif yang akan dirasakan oleh korban bullying yaitu korban dapat mengalami gangguan mental, psikosomatik, dan psikososial yang bisa berakibat fatal serta menurunnya prestasi dan tidak ada ketertarikan dalam belajar. Gangguan bullying biasanya sering terjadi dari bentuk fisik, verbal, bahkan sampai psikis. Selain itu, korban bullying juga akan rentan mengalami trauma, sehingga jika di masa depan mereka bisa saja menjadi seorang pelaku bullying untuk membalas dendam karena dampak bullying yang telah dia terima di masa lampau. Maka dari itu, diharapkan guru mampu memantau aktivitas dan interaksi siswa-siswinya di sekolah. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Baik Faris, mungkin Faris melihat ya video yang tadi ya, dampak ataupun bullying itu bahwa bisa merugikan orang lain ya, maupun yang dilakukan semata-mata hanya ejekan tanpa sengaja kita lakukan, tapi tanpa kita sadari bisa merusak yang kita ejek. Jadi mohon Faris nanti ke depannya bisa mengurangi atau kalau bisa dihilangkan ya. Nanti kalau nanti kalau sudah ini tolong nanti wali kelasnya nanti kasih tahu ya bahwa kami tadi sama Bapak Sanji ada wawancara masalah bullying ya. Untuk yang lain tanggapan si Faris ada nggak mau ditanyakan sama Pak tadi video tadi itu ada mau ditanyakan? Nggak ada ya. Jadi intinya Faris bisa bisa membantu ya teman yang lain, bahwasanya nanti kalau ada anak-anak yang lain buat bullying di sekolah nanti di SMP ini, bullying bisa ngasih tahu bahwa sifat ini tidak boleh dilakukan di ruangan sekolah ya, maupun di luar ya, karena memang sangat bisa saja orang tersebut bisa bunuh diri dan tidak percaya diri ya. Kasihan orang ya. Jadi Faris ini tuh konfirmasi dengan teman-teman yang lain bahwa Bapak tadi menjelaskan supaya kita jangan terlalu mengejek orang lain ya. Kalau di sekolah Faris, di SMP Faris memang ada tak yang lain yang nakal? Ada ya? Ya Bapak panggil juga nanti, kebetulan Faris kan yang dekat dari lewat ya, mungkin yang lain kali intinya Faris nanti bisa mengasih tahu bahwa kita di sekolah ini bersikap baik teman ataupun wali kelas Bapak punya catatan laporan dari Aldo, Esa dan Chandra. Aldo tidak nyaman kamu dipanggil nama bapaknya. Jadi Faris,
kawan-kawan kalian itu ada yang dipanggil, kamu panggil nama bapaknya, tidak boleh Paris ya. Nah, nggak Paris merasa tapi tidak sengaja kan? Panggil. Jadi bisa lucu, walaupun lucu, tapi kita yang menyakiti orang ini memang kita tanpa sadari merasa bangga, tapi bisa menyakiti orang lain ya, sedih, padahal teman kita sendiri itu di sekolah. Kalau Faris melihat video tadi, kira-kira ngerti tidak? Ngerti ya? Ya, syukurlah kalau ngerti. Bapak berterima kasih. Mudah-mudahan nanti ke depannya Faris bisa dapat nilai yang bagus. Saya sudah ujian ya? Iya. Tapi harus, kalau pada saat sekolah itu Faris baik-baik lah ya. Kalau sekolahnya ya. Ada yang lain itu nggak masuk, sudah diantar malah main ya. Jangan dicontoh model itu ya. Mungkin itu yang Bapak bisa sampaikan, bahwa kita ini ada wawancara sedikit. Bapak bukan memponis Faris ya, bukan. Intinya kami saling mengingatkan bahwa Bapak ini mencontohkan dari teman yang lain. Nanti Pak Faris bisa memberikan suatu pengertian ataupun penyampaian kepada teman yang lain ya, Faris ya, bahwa kita ini tidak boleh saling mengejek. Bapak lagi memanggil nama orang tua teman kita dengan panggilan yang bukan nama sendiri ya. Memang sakit Faris ya, sakit ya, bisa bunuh orang ya. Tapi orang yang itu kan, orang itu kan sudah sakit ya. Jadi sangat negatif sekali dalam menyampaikan ini. Sebelum Pak selesai Faris, apa ada yang mau ditanyakan Pak Faris? Tidak ada. Jadi besok masih ujian, tidak lagi ya? Sudah selesai ujiannya? Kelas meeting lagi. Jadi kelas meeting antar kelas atau itu kelas itulah? Antar kelas. Antar kelas ya. Ibunya baik tak? Ibu wali kelasnya? Baik. Bapak kalian guru-guru yang lain itu baik. Setelah itu kalau bapak atau wali kelas yang lain marah dengan itu tidak apa-apa. Intinya bapak ibu guru itu kan membimbing atau mengajar Farisan, bukannya marah. Kalau marah baru dia sayang sama kita. Kalau gurunya diam-diam, dia masuk, nyelonong, keluar, masuk, sudah ngajar, keluar, ada, berarti guru itu tidak sayang dengan kita ya. Kalau ada guru marah, sering-sering marah, kau tidak mau belajar lagi, apa tidak nulis, berarti guru itu ataupun wali kelas itu sayang dengan kita. Sama dengan di rumah itu ya, Faris. Ingat ya, kalau ibunya marah atau bapaknya marah, bapaknya panggil ayah, apa bapak? Ayah. Kalau ayah marah, Pak, jangan dilawan. Ya Pak, dengarkan apa yang disuruh Pak ayahnya. Dengarkan dulu, jangan langsung. Tidak Pak. Pardon? Sama dengan ngejek itu, kita langsung ngasih spontan. Kalau di rumah kalau dipanggil ayah jangan langsung marah gitu, jangan ya. Karena ayah itu berhak atau wajib membimbing anak-anaknya. Ayah yang marah berarti ayah sayang dengan Pak Aris, supaya Pak Aris menjadi orang ataupun menjadi orang sukses, bisa berguna ya di masyarakat, di lingkungan di rumahnya maupun di lingkungan sekolah ya. Ya Bapak minta maaf ya Pak Aris ya, karena mungkin Pak Aris terlambat pulang karena Bapak ini ya karena ada tugas ya.
Tapi yang Paris jangan marah bahwa bahasanya ini bukan bapak memponis Paris ini sebagai pelaku benar ya. Cuman sering bapak lihat Paris kan apa benar Paris melakukannya tidak, tapi Paris sudah mengakui dan mau tidak mau menghilangkan ataupun minta maaf kepada yang teman tidak. Iya. Nah, bisa? Bisa. Oke, ya. Nanti yang kurang saya bapak mohon maaf. Mungkin nanti kalau nanti ketemu wali kelasnya bilang sama bapak ya, bapaknya Pak Saidi mohon maaf karena bapak tadi mau pakai ruangan perpustakaan ya. Sama ibu kepala sekolah juga kasih tahu. Mungkin nanti kalau tidak sempat bapak ketemu dengan ibu kepala sekolahnya, pesan sama bapak ya, kasih tahu bahwa bapak izin tadi memakai perpustakaan sebentar ya. Ya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum bapak tutup, Paris ada yang mau ditanyakan tidak? Ada. Tapi bisa dipahami tidak? Bisa. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, kalau memang sudah pulang dari sekolah, tidak langsung pulang karena ini hari Jumat ya. Jangan main-main di luar, nanti bapaknya marah. Nah, kemana Parisnya? Bapak nanti ini telepon ya, oke? Bisa janji? Oke, kasih ya. Ya.